Halo, malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini kita acaranya bareng sama Dokter Trevino. Kita ada mau ngomongin tentang hubungan peran antara SOP dan Utsukushi ini untuk membantu proses pemulihan atau mungkin menangani atau mungkin mencegah juga dari diabetes diabetes mellitus sih di sini. Jadi ini Dokter Trevino-nya lagi bentar lagi mau masuk. Kebetulan juga hari ini Panikonya ada meeting, jadi saya yang gantiin Paniko dulu. Ini tunggu Dokter Trevino-nya masuk. Iya, boleh nggak minta tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kan kita udah full 500 orang. Kebetulan Dokter Trevino tadi ada kayaknya kendala teknis atau gimana, lagi telat. Boleh nggak mungkin keluar terus masuk lagi gitu loh. Kayak cuma satu orang doang sih, paling kayak begitu. Sampai Dokter Trevino-nya masuk aja. Dia soalnya kayak terlambat untuk ini aja sih, masuk ke dalam Zoom-nya. Mungkin kalau yang mau ini bisa dilihat dari Facebook, karena kita juga ada dari Facebook-nya juga, di Facebook Live Spasi Science, itu juga sama, ada saya live dari situ juga. Di YouTube belum ada sih, di YouTube paling kita di Facebook sih biasanya kan. Jadi kalau di YouTube itu di ini ya, saya taruh di chat ya untuk link Facebooknya. Oke. Nah, nah itu saya udah taruh untuk link Facebooknya, itu Facebook kita, Facebook resmi kita. Kalau mau lihat dari Facebook juga bisa lewat situ. Nah, Dokter Trevino-nya udah masuk. Halo dok. Halo, halo, selamat malam. Aduh, Iya, jadi perjuangan. iya dok, rame banget nih dari tadi nungguin dokter semuanya. Nah, jadi ini Dokter Trevino mau bawain hari ini untuk peran SOP sama Utsukushi terhadap diabetes ya dok ya. Ya, Jadi biar nggak lama-lama, udah saya langsung kasih ke dokter aja. Saya setelin presentasinya ya dok. oke, itu saya share screen saya. Oh, dokter mau share screen juga boleh, nggak apa-apa. Oke, asal dikasih izin Eh, dari saya hostnya kasih izin. saya co-hostin dulu ya. Ah, Oke. oke, bisa kelihatan ya? Coba bentar, masih loading. Nah, oke. Nah, soal saya cukup clear buat Bapak Ibu semua. Aman dok harusnya. Jelas banget nih Udah suara. aman ya? Ya. Oke, selamat lanjut ya, Lanjut, Mas. saya persilakan Dokter Oke, Trevino langsung. ya.
Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Dan selamat berjumpa lagi setelah sekian lama nih, mulai masa lockdown sampai sekarang baru ketemu lagi. Dan ya ketemunya secara virtual, tapi daripada nggak pernah ketemu ya, sekarang kita ketemu jarak jauh. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya diberikan judul tentang peran SOP dan eksekusi dalam penanggulangan diabetes mellitus. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang sudah kenal, dan mungkin sebagian belum. Saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Jadi nama saya Trevino Pakasi, dan saya adalah seorang praktisi dokter keluarga atau praktisi kedokteran umum yang di Kabupaten Bogor. Dan sehari-hari juga saya menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejak 2018 saya bergabung di AFC ini. Dan nanti mungkin akan saya sharing sedikit kenapa sangat menarik buat saya bergabung di sini. Saya sebagai medical expert, terutama fungsinya di sini. Jadi saya nggak terlalu aktif di dalam marketing, tapi kalau ada teman-teman yang butuh apa, kadang saya juga merekomendasikan. Jadi fungsi saya di sini medical expert, dan mungkin juga sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang memanfaatkan jasa konsultasi. Nah, itu bisa diteruskan. Mungkin juga ada member-member yang membutuhkan konsultasi. Silakan boleh berhubungan melalui Pak Niko. Nah, kembali ke judul kita pada malam hari ini mengenai penanggulangan diabetes mellitus. Saya kira ini bukan sesuatu yang asing lagi ya buat Bapak Ibu semua tentang penyakit ini, karena 366 juta orang diperkirakan mengalami diabetes, dan itu adalah data yang sudah lama, tahun 2011. Mungkin sudah naik lagi jumlahnya, karena diperkirakan tahun 2030 sekitar 500 juta orang mengalami ya. Data tahun 2011 itu sendiri menyebutkan ada sekitar 4,6 juta kematian disebabkan diabetes. Nah, jeleknya ya, bukan berita bagus pasti. 80% penyandang diabetes itu hidup di negara berpenghasilan sedang seperti di Indonesia ini, dan mereka kebanyakan justru usianya produktif ya, sekitar 40 sampai 59 tahun. 50% dari sejumlah orang yang diabetes ternyata nggak pernah ketahuan. Ya, jadi nggak ada gejala. Karena kita juga nggak berasa ya, tahu-tahu dicek gula darah saya naik. Hal yang sama juga dengan hipertensi. Karena nggak pernah berasa, tahu-tahu dicek tensinya naik. Ya. Nah, ini data terakhir yang bisa kami dapat ya, adalah survei dari Kementerian Kesehatan. Tahun 2018, data buat seluruh Indonesia, ternyata 2% dari penduduk mengalami diabetes mellitus. Kalau kita tanya, misalnya ada 100 orang nih, Bapak Ibu dari 500 sekarang ya. 100 orang kita tanya, Pak, pernah dibilang diabetes nggak? Bu, pernah dikasih tahu bahwa diabetes? Oh, ternyata dari 100 orang, 2 pernah didiagnosis sebagai diabetes. Atau kalau dari 500 orang, ada 10 orang di antara kita sekarang nih, pernah dibilang diabetes oleh dokter. Angka ini naik dibandingkan tahun 2013 ya. Jadi tahun 2013 mungkin sekitar 6% lah, kurang 1, sekian% ya, dan ini naik sekitar 2% sekarang. Kalau ditanya semua umur dari 0 tahun sampai yang paling tua, ternyata ada 1,5% ya orang yang terdiagnosis diabetes. Nah, kalau di sini dilihat ya, kelompok umur yang paling tinggi nih ya, tadinya nggak ada 0,0000, mulai umur 25 tahun sudah ada. Saya pernah dapat pasien yang umur 22 tahun mengalami diabetes ya. Umur 35 tahun ke atas mulai 1% ada ya. 45 tahun naik 3,9%. 55 tahun naik ya 6,3%. 65 tahun ke atas naik ya, turun sedikit 6%. Lalu 75 tahun ke atas turun ya sekitar 3%. Kira-kira apa nih Bapak Ibu ya? Kenapa setelah 75 tahun penderita diabetesnya jadi turun 3%? Apa kira-kira? Nah, benar ya jawabannya, bahwa mungkin sebagian sudah berpulang, sudah dipanggil lagi ke rumah Tuhan, jadi makanya turun jumlahnya ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ternyata perempuan lebih banyak daripada laki-laki, lalu orang-orang yang tinggal di perkotaan lebih banyak daripada yang di pedesaan. Nah, ini kenapa? Ini mungkin sekali berkaitan dengan aktivitas fisik. Ya, jadi kalau di desa aktivitas fisiknya akan lebih banyak daripada di perkotaan. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat di sini, perempuan mungkin dibandingkan laki-laki lebih
kurang aktif dibandingkan laki-laki. Ya, itu ceritanya. Nah, kalau dilihat dari sekolahnya, pendidikannya, justru yang lebih tinggi ini adalah orang-orang yang tamat perguruan tinggi ya. Mau itu D1, D2, D3, perguruan tinggi. Mereka yang lebih banyak penderita diabetes. Mungkin kira-kira juga berkaitan dengan aktivitas. Karena mereka yang bekerja di, yang sudah lulus perguruan tinggi, kerjanya biasanya lebih banyak di belakang meja daripada aktif ya. Daripada aktivitas fisiknya. Dibandingkan dengan yang pendidikannya SMA ke bawah. Pekerjaannya juga nih 4,2% ditemukan pada PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD. Ya jangan ditanya kenapa PNS ya. Nggak tahu deh kenapa PNS yang paling tinggi jumlahnya, tapi itu yang ditemukan ya. Sedangkan berikutnya nih ya, tidak bekerja menempati nomor 2. Ya artinya mungkin berkaitan dengan aktivitas fisik. Nanti yang PNS mikir-mikir sendiri kira-kira aktivitas fisiknya banyak nggak, sehingga kemudian ini kok jadi resiko tinggi nih jadi diabetes ya. Nah ini kalau dilihat lagi ya, tadi setelah ditanya-tanya nih ada yang diabetes nggak, itu ada sebagian dari sampel itu yang disurvei pemerintah dilakukan pemeriksaan darah. Ternyata kalau kita lihat sini 2013 hanya 6,9%, naik tahun 2018 jadi 8,5%, naik 1,6% dari penduduk yang di atas 15 tahun, ya. Jadi 8,5% ternyata gula darahnya menunjukkan dia diabetes. Kalau disurvei oleh badan yang lain yang namanya PERKENI, ini adalah Perhimpunan Dokter Endokrin yang ahli dalam bidang diabetes, ternyata 10,9%. Sekali lagi tadi ya, tinggi nih jumlahnya, saya sekitar 11%. Karena di antara kita yang di atas 15 tahun diabetes, dan setengahnya nggak ketahuan. Kenapa nggak berasa? Kita nggak tahu bahwa itu diabetes, ya. Nggak ada keluhannya mungkin, atau mungkin juga ada keluhan, tapi orang nggak yakin ini diabetes apa enggak. Kayak apa sih sebenarnya diabetes itu? Nah, itu juga pasti sudah sering lah Bapak Ibu tahu ya, dan sering bertanya juga ya. Nah, di Indonesia ada perhimpunan dokter yang namanya PERKENI. Ini dokter-dokter yang ahli dalam bidang endokrinologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hormon. Di antaranya adalah penyakit-penyakit hormonal diabetes. Mereka membuat kriteria seperti ini, yang disebut diabetes kalau gula darahnya, kalau puasa, di atas 126, ya, satuannya miligram per desiliter. Itu pun harus puasa di atas 8 jam, ya. Atau setelah diberi makanan, ya, di atas 200 mg dalam 2 jam setelah makan, atau diberikan challenge, yaitu makan 75 gram gula. Kira-kira kalau kita 1 sendok makan itu 8 gram, kalau itu 75 gram, kira-kira 10 sendok makan. Jadi agak enak ya. Dan 2 jam kemudian kita tes, di atas 200, ini kemungkinan gula darah. Atau tanpa dites, tanpa puasa, langsung diperiksa, 200 mg. Mungkin lagi ke mall, datang ke apotek, ada yang menawarkan pemeriksaan, terus kita tes, dari 100 mg, waduh ini kayaknya sih ya sakit gula, plus ada gejala-gejala poliuri, polidipsi, polifagi, apa tuh ya, poli itu banyak ya, banyak kencing, banyak minum, dan banyak makan ya. Kemudian ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Ada yang lebih canggih lagi, yaitu memeriksa HbA1c, yaitu gula yang berkaitan dengan hemoglobin atau protein yang membawa oksigen. Kalau di atas 6,5%, ini dianggap sebagai diabetes. Kriteria ini mengacu pada American Diabetes Association, hampir sama juga, ya, kriterianya tidak berbeda. Oke, nah kalau dilihat di sini, pasti dan bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa diabetes atau tidak ya. Ini banyak nih terjemahan bahasa Indonesianya juga ada, slide-nya juga mungkin nanti bisa dibagikan ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Tadi kita lihat bahwa kriteria diabetes itu diawali dengan kadar gula darah. Gula darah yang di atas normal. Biasanya sih kalau kita masih bagus-bagus, nggak ada keluhan, gula darah kita itu antara 80 sampai 100. Tapi ini di atas 126 ya, tadi pada saat puasa. Kalau gula darah banyak ya, kenapa sih gula darah banyak ya? Karena gula darahnya pasti nggak bisa dipakai, atau mungkin banyak masuk dan nggak bisa dibuang ya.
Nah, kalau gula darahnya banyak, apa yang terjadi? Tubuh berusaha membuang lewat ginjal, makanya banyak kencing. Kalau banyak kencing, apa yang terjadi? Kan haus dong, kekurangan cairan, jadi banyak minum. Lalu apa kemudian? Kenapa sih gula darah itu bisa numpuk di dalam darah? Nah, rupanya karena tubuh itu tidak bisa memanfaatkan gula yang ada di dalam darah. Gula itu harusnya ada di dalam darah, kemudian dalam kondisi 80-100 mg per desiliter, kemudian sel-sel tubuh ambil gula itu ya untuk aktivitasnya. Kalau dia kekurangan gula darah di bawah 80, orang akan berpikir, aduh ini kekurangan nih. Ya, kekurangan misalnya kalau puasa atau apa ya tidak makan, ya puasa dan orang merasa seperti kekurangan gula darah, dia mulai pusing, sakit kepala, ya, lapar, dia akan makan, ya. Nah, kalau dia kekurangan gula darah, kuncinya adalah ya makan, ya. Kalau Bapak Ibu nggak makan siang, mulai pusing, coba dikasih teh manis, pasti senang, pasti langsung segar, ya. Kenapa? Karena ada gula, dan gula itu sensasinya membuat kita happy, senang, ya. Artinya apa tadi gejalanya? Tadi banyak kencing, banyak minum, dan kemudian banyak makan. Nah, gula darah yang sedemikian banyak itu ya nggak bisa dipakai, tubuh merasa dia kekurangan gula terus, seperti orang puasa. Akibatnya apa? Banyak badan-badan lemak, sel-sel lemak dibuang, dipecah untuk menjadi gula, sehingga berat badan turun. Ya. Lalu dampaknya ke pembuluh darah, kebanyakan lari ke pembuluh darah. Apa sih yang terjadi ini kalau pembuluh darahnya rusak di luka, ya luka susah sembuh. Rusaknya di mata, penglihatannya bisa kabur, ya. Rusaknya di saraf, rasanya kesemutan atau kebas. Rusaknya di alat kelamin, ya terjadi gangguan hubungan seks, ya untuk laki-laki lebih kelihatan, nggak bisa berdiri, ya. Apa sih yang nggak bisa berdiri? Tanya aja saya, sama laki-laki ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi gula darah dasarnya gula darahnya berlebihan karena tubuh merasa tubuh kekurangan gula darah, merasa kekurangan darah karena tubuh nggak bisa memanfaatkan gula darah tersebut. Kemudian tubuh melakukan pemecahan gula darah, makan yang lebih banyak lagi, ya. Kemudian dibuang oleh ginjal, ya, supaya apa? Supaya gula darahnya menurun, ya, sehingga banyak sekali dampaknya terjadi melalui peredaran darah. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Kenapa bisa terjadi diabetes? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, organ-organ yang mengatur. Pertama tentu karena banyak makan. Ini gambar usus ya, saluran cerna. Kalau kita banyak makan, gula darah akan naik. Gula darah itu akan diatur jumlahnya oleh hormon yang namanya glukagon dan insulin yang sama-sama dihasilkan pankreas. Jadi kalau pankreasnya mengalami masalah, tidak bisa menghasilkan salah satu hormon ini, gula darah akan numpuk, terjadi hiperglikemia. Organ apa lagi yang mengatur? Ini hepar, hati, ya. Hati ini mengatur gula darah. Jadi kalau misalnya kita kekurangan gula darah, dia akan perintahkan untuk memproduksi gula. Jadi kalau kita kelaparan, gula darah akan diproduksi misalnya dari organ yang namanya otot. Ya, otot dipecah, dibuang proteinnya, atau bukan dibuang ya, diolah lagi proteinnya, dijadikan gula darah. Otot ini adalah konsumen gula darah. Jadi dia seharusnya menggunakan gula darah itu sehingga gula darah turun. Contohnya kalau Bapak Ibu sakit gula, pasti disuruh aktivitas fisik ditambah, latihan fisik ditambah. Otak juga adalah konsumen gula darah. Jadi kalau gula darahnya turun, otak sakit, pusing, capek, lelah, ya, pengen tidur. Tapi juga kemudian kalau dia sebenarnya sakit gula, tapi karena gulanya nggak bisa diserap oleh otak, ya, nah itu juga mengalami gangguan otak. Otaknya nggak bisa ngatur lagi, ya. Ginjal fungsinya adalah untuk membuang gula, ya. Kalau gulanya lebih dari 100, dia usaha buang. Kalau gula darahnya kurang dari 80, yang terbuang diambil lagi, ya. Lalu di sini ada lemak. Lemak ini adalah supplier gula. Jadi kalau gula kita dari dalam darah kurang, lemak akan dipecah sehingga kemudian dibentuk gula. Nah, kalau sakit gula, ya, gulanya ada, tinggi bahkan, tapi tubuh merasa seolah-olah kekurangan gula. Lemak dipecah lagi. Tujuannya apa? Untuk mensuplai gula. Dengan lemak dipecah,
berat badan turun. Nah, nanti dia bilang, kalau kayak gitu kita sakit gula aja dong ya, supaya kita kurus. Oke, apa sih yang menyebabkan? Yang menyebabkan tuh kuncinya ada di insulin di sini ya. Terutama untuk kita yang dewasa ya, yang lebih dari 20 tahun sudah sakit gula itu karena insulin. Insulin itu bentuknya seperti ini, proinsulin ya. Kemudian dibuang bagian yang abu-abu ini sehingga terjadi insulin. Plus sisanya namanya pepsida bebas. Sisanya ini nanti di recycle lagi oleh tubuh kita. Jadi insulin dibentuknya seperti ini ya. Dan gunanya apa? Dia seperti kunci, anak kunci ya, masuk ke lubang kunci. Kalau anak kuncinya pas, lubang kunci bisa diputar, kuncinya terbuka ya. Nah, si lubang kunci ini namanya reseptor insulin, anak kunci yang namanya insulin. Pintu ini adalah untuk memasukkan gula darah ke dalam sel. Dengan gula darah masuk ke dalam sel, kemudian sel bisa beraktivitas menggunakan gula darah tersebut. Oke, rumit amat nih ya, rumit sekali. Mudah-mudahan nggak terlalu rumit, tapi kalau mau tanya silahkan ya nanti di akhir ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tadi kita sudah tahu ya, organ-organ yang mengalami kerusakan terutama karena insulin dan reseptornya nggak klop. Anak kunci dengan lubang kuncinya tidak cocok. Itu bisa diatasi dengan obat ya. Kemudian untuk itu setelah minum obat kita harus pantau terus gula darahnya, kemudian komplikasi-komplikasi yang lainnya. Kemudian tadi kita lihat otot adalah konsumennya, konsumen gula darah, sehingga dia harus terus latihan fisik secara teratur sehingga gula darahnya dipakai. Nah, tadi kita lihat juga usus adalah supplier. Makin banyak kita makan, makin banyak gula darahnya. Sehingga kita dianjurkan diet yang seimbang, sesuai kebutuhan kalorinya dengan kerjaan kita, dengan kondisi tubuh kita. Ya, kalau kita mau menurunkan berat badan, misalnya kalorinya diturunkan. Nah, insulin nanti supaya nggak kacau, saya kasih gambar yang lain. Insulin like growth factor, karena ini berkaitan dengan produk SOP. Ya. SOP dikatakan adalah menghasilkan atau men-trigger regenerasi sel dengan memicu IGF-1 ya. Kalau sekilas dilihat nih insulin seperti ini, IGF-1 seperti ini hampir mirip ya. Saya juga nggak tahu persis nih ya di mana letaknya mungkin. Tapi IGF-1 jangan dibilang bentuk KW-nya insulin, enggak ya. Namanya juga sudah growth factor. Jadi dia tugasnya growth factor, meregenerasi sel. Bentuknya saja seperti insulin, makanya dikatakan insulin like growth factor ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, tadi sudah sempat disinggung bahwa diabetes itu berkomplikasi terutama ke aliran darah ya. Kenapa gula kan dipecah ya. Nah, gulanya numpuk, kemudian karena gula numpuk, tubuh berusaha memproduksi gula terus karena dia merasa kelaparan, kekurangan gula, dipecahlah sel-sel lemak ya, dibawa untuk diolah menjadi gula. Kemudian juga protein dipecah, dibawa ke hati untuk diolah menjadi gula. Numpuk di darah, membuat sumbatan, membuat sesuatu kekacauan di darah, pembuluhannya mengalami kekacauan. Akhirnya apa? Dampaknya ke semua organ yang diperdarahi. Contohnya di kulit ya. Kulitnya ada di mata. Mata kalau suplai darahnya berkurang, fungsinya juga menurun. Bisa terjadi katarak atau layar di belakang di sini ya, namanya retina, layar di belakang mata. Juga mengalami gangguan. Yang pasti ada komplikasi ke peredaran darah. Komplikasi ke ginjal, dasarnya juga di peredaran darah. Peredaran darah di ginjal terganggu yang seharusnya bisa memfiltrasi atau menyaring gula ya. Juga bermasalah di jantung, juga terjadinya di pembuluh darah jantung, juga di hati, di tulang ya. Itu adalah komplikasi-komplikasi diabetes. Paling bahaya atau yang paling kita harus waspadai, jangan kena jantung koroner, kemudian juga jangan sampai gagal ginjal ya. Kalau ginjalnya bocor, protein keluar terus, lama-lama ginjalnya akan rusak ya. Fungsi ginjal menurun ya, itu juga. Lalu peredaran darah yang penting juga adalah peredaran di otak dan mata ya. Mata itu komplikasinya mengalami gangguan penglihatan dan disebabkan
layar di belakang mata ini tidak bisa menangkap cahaya. Nama penyakitnya retinopati. Oke, itu mungkin yang penting-penting yang kita harus waspadai, komplikasi dari diabetes melalui kerusakan pembuluh darah. Lalu apa hubungannya dengan produk kita? Produk kita ini paten nomor satunya dikatakan cell regeneration effect. Ya, jadi membantu memperbaiki sel, mengaktifkan kembali sel-sel yang tidur, yaitu sel-sel stem cell tadi. Ya, saya belum sebut tadi ya. Sel-sel yang meregenerasi tubuh kita. Nah, kembali tadi kita cerita bahwa dasarnya gula diabetes ini, gulanya tinggi, kemudian merusak pembuluh darah, sehingga kemudian suplai darah, suplai oksigen di jaringan tersebut mengalami gangguan. Dengan gangguan tersebut terjadi kerusakan dong, baik dari sel kemudian ke jaringan yang lebih luas. Nah, disinilah peran dari SOP, ya, yaitu meregenerasi sel. Jadi di dalam SOP itu dia men-trigger kembali regenerasi sel, sehingga sel kemudian ada di dalam jaringan itu sel-sel yang muda, namanya sel-sel stem cell, yang kemudian meregenerasi diri dan bisa aktif lagi membelah diri mengganti jaringan yang rusak. Ya. Kalau di dalam marketing kita dikasih istilah namanya sel terapi, ya. Sel terapi sebenarnya punya arti tersendiri, tapi di sini kita pinjemlah istilahnya untuk marketing kita, yaitu mengobati sel yang punya potensi untuk meregenerasi diri, dibangunkan lagi, diaktifkan lagi, distimulasi lagi sehingga terjadi peremajaan dan kemudian mempercepat proses penyembuhan. Ya. Nah, si SOP ini merangsang sehingga kemudian sel-sel yang rusak bisa teregenerasi. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Tadi kita bicara suplai darah ya. Suplai darah itu, darah kan mengandung Hb, hemoglobin yang membawa oksigen. Jadi kalau oksigennya berkurang ke jaringan, terjadi namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu memacu terjadinya penuaan. Makanya yang terjadi prematur aging. Ya, ini juga terjadi pada proses kanker. Ya, sehingga dibutuhkan harus peremajaan, ya. Nah, peremajaan sel ini atau sel terapi yang diusung dalam marketing kita adalah tubuh membantu sendiri dirinya untuk recovery. Tadi dengan efek dari SOP untuk meregenerasi sel. Kemudian tubuh dipacu untuk meregenerasi dirinya. Tapi juga kemudian ada isu lain. Kalau kita sekarang perlu membelah diri, sel yang perlu memacu untuk memperbanyak diri, tentu perlu makanan. Karena nggak bisa semuanya dari SOP. Kalau ada yang tahu berapa beratnya SOP? Nanti lihat di kemasannya ya, 3 gram satu saset kira-kira. Ya, 3,8 gram. Nah, sedangkan kalau kita makan sehari-hari, kita bisa makan sampai 500 gram. Kalau makannya banyak, kalau makannya banyak sekali, mungkin 1 kilo ya. Tapi kalau ada yang kuat makan 1 kilo hebat banget ya. Nah, jadi kalau punya makanan yang bagus, ya makanan itu adalah supplier protein. Jadi semua jangan digantung di SOP, ya karena SOP-nya cuma 3,8 gram. SOP tujuannya men-trigger. Sedangkan untuk kita memperbanyak sel, kita perlu makanan yang sehat, perlu kalori, ya. Kemudian dilatih, nggak dilatih. Oh, kita makan, terus kita nggak latih. Akhirnya apa? Jadi lemak, kita makin lebar, ya, makin gemuk ya. Jadi kita harus tetap melatih diri, memperbanyak aktivitas fisik kita. Nah, di sini kan tadi sudah sempat disinggung paten nomor 1 SOP, Bapak Ibu bisa ringkas di sini, membantu merangsang regenerasi sel. Kemudian pada jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Tadi kita sudah belajar rusaknya karena peredaran darah yang tidak lancar. Kemudian apalagi jaringan yang harusnya memproduksi insulin namanya pankreas juga diperbaiki oleh si SOP ini ya. Juga jaringan yang rusak karena stres oksidatif ya. Nah, ada yang tahu isinya apa SOP? Selain peptida ya, saluran peptida, isinya juga ada vitamin C dosis tinggi. Itu merupakan antioksidan, juga glutathione yang juga merupakan antioksidan. Dia melawan stres oksidatif.
melawan proses kerusakan jaringan oleh karena stres oksidatif. Oke, mungkin nanti kalau ada yang bertanya di chatting dulu aja atau disimpan oleh host ya. Efek paten yang kedua yaitu efek dalam perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Bapak Ibu bisa lihat nih contoh di dalam pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang rusak ini timbunan lemak seperti ini di dalam lapisan dalam pembuluh darah, kemudian menyebabkan sel-sel darah ini nyangkut ya, nggak bisa lewat ya. Nah itu yang terjadi. Kemudian itu membuat apa? Suplai oksigen di jaringan tersebut berkurang. Kemudian terjadi stres oksidatif, rusak jaringan. Nah, si SOP100 ini berfungsi membersihkan pembuluh darah Anda. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya berkaitan dengan paten nomor 1 juga, yaitu meregenerasi sel. Lapisan dalam pembuluh darah ini adalah sel-sel yang mudah meregenerasi diri, sehingga juga kemudian terjadi perbaikan dari lubang saluran pembuluh darah kemudian lebih licin, lebih mulus, peredaran darah bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah ini paten nomor 2 kalau kita mau ringkas dan kita mau sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diabetes, ya, si peredaran darah ini diperbaiki sehingga mencegah stres oksidatif. Ditambah dengan produknya mengandung vitamin C dan glutathione. Lalu di sini kita melihat efek dalam metabolisme, yaitu orang yang gendut-gendut bisa berkurang berat badannya. Tentu saja juga harus aktivitas fisik ya. Tadi kita bilang makan tapi nggak aktivitas fisik, terus kita bergantung pada SOP ya nggak berhasil ya, obesitasnya tetap berjalan. Mekanismenya bagaimana sih? Tadi kan dikatakan bahwa dia men-trigger sel untuk meregenerasi diri, sehingga untuk kebutuhan energi ya metabolisme meningkat. Bisa diambil juga dari lemak, ya. Masuk akal sebenarnya, tapi sekali lagi harus seimbang dengan diet kita dan dengan aktivitas kita. Jangan sampai kita diet lebih banyak. Bapak Ibu yang baru minum SOP pasti akan merasakan kelaparan, pengen makan lagi, karena memang metabolismenya dirangsang untuk untuk aktif, ya, sehingga kemudian meregenerasi diri, ya. Nah, untuk orang-orang tertentu yang mengatur balance-nya dietnya, ya, tentu akan bisa mengurangi jumlah lemak. Nah, di dalam proses diabetes, ya, obesitas atau kegemukan itu adalah salah satu faktor risiko diabetes, dan itu sudah dimulai sejak kita masih kecil. Jadi please Bapak Ibu ya, bayi-bayi, anak-anak balita itu jangan dibuat jadi cabi terus kita seneng banget, jangan ya, karena itu yang membuat membuat bakat jadi gemuk nanti setelah kita jadi dewasa. Jadi itu dimulai ternyata sejak kita kecil ya. Please, ya, yang penting adalah berat badannya sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan. Bapak Ibu bisa lihat KNS misalnya, ikuti aja seperti itu, ya. Lalu yang produk kedua ada yang namanya Otsukushi. Pasti Bapak Ibu juga sudah dengar bahwa isinya adalah salmon DNA. DNA itu adalah inti sel, bahan DNA itu kalau bisa dikatakan buku pintarnya sel, ya. Jadi kalau kita membentuk sel baru, kita harus punya cetakannya si DNA ini harus sama persis, ya. Dengan sama persis terjadi sel yang sama persis, ya. Tentu saja ini DNA ketika dia membentuk sel yang baru, satu DNA induknya jadi cetakan, kemudian ada DNA lain yang ikuti cetakan itu bikin fotokopinya, kemudian terjadi sel yang kedua. Nah, si DNA ini dari mana nih? Ya salah satunya tentu dari produk salmon DNA kita. Kalau kita mensuplai DNA, kita akan membantu sehingga DNA yang baru terbentuk, ya, sel-sel baru bisa terbentuk juga. Regenerasi sel bisa terjadi. Dalam Otsukushi juga ada probiotik. Nah, probiotik ini meningkatkan peran dari natural killer cell. Natural killer cell ini juga salah satu fungsinya mencegah infeksi. Infeksi ini bahaya atau peradangan juga pada dasarnya berbahaya pada penderita diabetes. Karena peradangan, infeksi meningkatkan kadar gula darah. Ya, pasien diabetes itu rentan terhadap infeksi. Dan fungsi probiotik ini
adalah di dalam produk Utsukushi melatih natural killer cell kita supaya bisa mengenali benda-benda asing dan kemudian bisa melawannya. Termasuk di dalamnya adalah sel-sel asing yang menjadi komplikasi dari diabetes ini, dan itu bisa dikenali bukan selnya, kemudian bisa dilakukan pembasmian apa-apa yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Jadi sebagai kesimpulan, nanti kita banyak diskusi saja. Diabetes adalah penyakit degeneratif, ya. Prinsip dasar ini yang mesti Bapak Ibu pegang, karena produk kita, baik si SOP maupun si Utsukushi, bekerja pada penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kalau sudah ditanya, penyakitnya bawaan sejak lahir, penyakitnya genetik, rasanya sih nggak terlalu bisa berfungsi di dalam situ, ya. Meskipun mungkin kita tetap bisa berharap, ya. Tapi fungsi degeneratif, kenapa? Karena si SOP ini meregenerasi, ya. Jadi tentu akan lebih berfungsi pada penyakit degeneratif, ya. Lalu juga penting bahwa tidak semua penyakit yang harus dia dioperasi akan berhasil dengan menggunakan SOP ini. Ya, kenapa? Ya, karena harus dioperasi. Saya kasih contoh aja, mungkin sudah menyeleweng dengan diabetes ini. Tumor, sel-sel tumor katanya bisa dilawan oleh natural killer cell. Betul. Tapi kalau tumornya udah segede 2 kilo, ya, mana mau lebih cepat? Tumornya bertumbuh terus jadi 3 kilo, atau sel-sel yang kecil ini makan tumornya? Itu paling cepat diangkat. Ya, jadi jangan juga kita berkeras dengan sesuatu, ya, tapi melupakan yang lain. Kayak kita boleh believe, boleh percaya, tapi kita juga melihat kondisi kita secara kontekstual, ya. Nah, salah satu akar dari diabetes, poin yang kedua adalah kegemukan, ya. Kegemukan ini dengan paten nomor 3 dari SOP diatasi sehingga menuruni risiko, ya. Dampaknya, komplikasinya adalah pada pembuluh darah, dan ini pun juga diselesaikan oleh paten nomor 2 SOP. Kemudian kita bisa mencegah perburukan diabetes dengan latihan fisik dan makanan yang baik, ya. Tadi SOP sudah dijelaskan berperan dalam regenerasi sel dan perbaikan jaringan, ya. Juga mencegah perburukan di tingkat seluler dengan cara apa tadi? Yaitu karena dia mengandung antioksidan, melawan stres oksidatif. Kemudian Utsukushi membantu menyuplai bahan baku sehingga regenerasi sel yang di-trigger oleh SOP bisa terjadi. Utsukushi juga membantu mencegah terjadinya infeksi dan peradangan, ya, karena melatih sel-sel tubuh untuk menyelesaikan infeksi sehingga kemudian pasien-pasien diabetes tidak mengalami peningkatan gula darah oleh karena infeksi. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, dan lebih banyak mungkin tanya jawab saja. Bisa melalui host, bagaimana, apakah membaca chattingannya dulu atau raise hand sekian menit, silakan. Saya kembalikan kepada host. Paling saya bacain aja dari pertanyaan, saya bantuin. Nanti dokter tolong bantu jawab aja ya, Dok. Oke, mangga. Iya. Ini, Dok. Ada ya. Yang tadi satu. Oh, ini diabetes. Saya udah diet semuanya, stop minum manis, es, nasi ganti beras merah, semua makanan bahan tepung terigu semua dihindari. Tapi kok tetap naik ya? Kenapa ya, Dok? Oke, pertanyaannya nomor 1, mengikuti jumlah kalori yang dianjurkan oleh ahli gizi atau tidak? Kalau belum dianjurkan, lebih baik tanya sama dokternya jumlahnya jumlah kalorinya berapa. Kenapa? Tadi kita sudah tahu banyak organ yang mengendalikan, ya, gula darah. Ada hati, salah satunya yang penting jawabannya adalah di hati. Kalau kita puasa kebanyakan, ya, kan tadi sudah di awal dijelaskan bahwa diabetes itu kebanyakan gula darah, tetapi tubuh merasa kekurangan. Jadi tubuh akan memproduksi lagi gula. Lalu kita puasa lagi, atau kita menjaga ini, menjaga itu, nggak mau makan ini, nggak sesuai dengan jumlah kalori yang diharapkan. Akhirnya tubuh kekurangan juga, sehingga tubuh produksi gula sendiri. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa hanya di obat saja, tidak bisa di satu produk saja, tidak bisa di latihan fisik saja, semuanya harus sekaligus, ya.
Mungkin saya nggak bisa sangat spesifik dengan kasus yang bertanya, tapi kalau mau Japri boleh, silahkan. Boleh nanti Japri Dr. Trevino aja ya. Tadi siapa tuh yang tanya? Jovan. Sip. Ya. Oke dok, pertanyaan kedua. Ini contoh kasus apa ini kayak emang udah ada pasiennya sih. Orang tua kami umur 68 tahun. Menderita diabetes dan hipertensi. Dan saat ini stroke. Lumpuh di tangan kanan. Hal ini udah berlangsung 7 tahun. Apa masih mungkin nggak dok kalau pakai SOP atau Otsukushi? Untuk apa dulu nih ya? Untuk stroke atau untuk diabetesnya ya? Sekali lagi diabetes berfungsi tadi. Nah, stroke ini mungkin kita harus bikin session lagi ya sendiri. Tapi memang sudah teori terakhir dari kedokteran juga ada namanya kemungkinan saraf itu meregenerasi diri. Jadi memang kita harus telaten. Tapi pasti ya nggak secepat kalau sakit kulit sembuh cepat. Kalau sakit stroke sembuhnya mungkin lebih lama ya, lebih rumit lah, nggak semudah organ-organ yang gampang meregenerasi diri. Kulit itu meregenerasi dirinya gampang, tapi sel saraf agak susah. Tapi emang teori terakhir bisa ya, dimungkinkan. Oke. Ya, ini ada lagi mau tanya, ada teman katanya sejak lahir udah kena diabetes tipe 1. Sampai sekarang usia 21 tahun, sehari harus suntik insulin 3 kali. Apakah SOP dan Otsukushi bisa membantu mengurangi pemakaian insulin ini? Atau setidaknya membantu memperbaiki organ? Ya, kalau tipe 1 ini kelihatannya apalagi sejak lahir ya, itu genetik ya. Sekali lagi kalau genetik, penyelesaiannya mungkin nggak bisa di SOP dalam arti gini, pankreasnya ya sudah mengalami masalah ya, sehingga nggak bisa memproduksi insulin. Lalu kalau tadi perannya SOP kan sudah disampaikan, bisa membantu meregenerasi sel dan sebagainya, karena tetap aja ada yang jaringan yang terdampak ya, sehingga jaringan yang terdampak itu perlu diregenerasi. Itulah gunanya SOP dan Otsukushi di situ. Atau Otsukushi juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga orang yang sudah rentan ini, DM tipe 1 ini, jangan sampai infeksi. Nah itulah perannya Otsukushi di situ. Nah, ini ada lagi, apakah betul dok, diabetes itu nggak bisa disembuhin, tapi hanya bisa dikontrol dengan minum obat seperti glimeperidde, metformin, sementara dapat itu kalau diabetes bisa disembuhkan. Jadi gimana tuh dok? Oke, betul. Jadi istilahnya bukan sembuh di dalam diabetes, istilahnya terkontrol. Nah, terkontrol itu tuh dengan SOP juga bisa dibantu ya. Saya juga ada kasus-kasus seperti itu yang kemudian saya turunkan dosisnya ya, karena sudah minum SOP, gula darahnya terkontrol, tapi bukan sembuh ya. Jadi kalau terkontrol bisa di bawah 126 mg per desiliter, itu ya standarnya. Tapi bukan sembuh. Artinya kalau sembuh kita anggap sama sekali nggak pakai obat, ya nggak terlalu yakin saya itu bisa ya, karena memang selama ini istilah diabetes ya terkontrol ya, bukan sampai sembuh total sama sekali. Oke. Kalau ini ada lagi yang, ini penderita diabetes dok nanya. Saya penderita diabetes tipe 2 sejak 2012. Saya disiplin minum obat dan jaga makanan. Obat yang saya minum, Combixlire XR 5/500, gula darah puasa 10 jam ada di range 130 sampai 160. Tergantung makan malam. Gula darah puasa 2 jam dengan sarapan telur atau buah semangka. Hasilnya rata-rata 110 sampai 120. HbA1c-nya 3 bulan yang lalu itu 6,7. Saya sudah minum SOP 2 kali 1 per hari selama 5 minggu. Pemeriksaan gula darah hampir setiap pagi bangun tidur. Kurang mengalami perubahan, sekitar 135 sampai 160. Saran dokter gimana? Apakah dosisnya kurang atau gimana dok? Ya, kalau mengenai dosis obat jangan ditanyakan ke saya, lebih baik ditanyakan langsung kepada dokter yang menangani ya. Nanti saya nggak meriksa langsung nih, jadi nanti salah ya. Terus kedua, kalau ada juga sebenarnya orang-orang tertentu yang akhirnya mentoknya di situ gula darahnya. Kalau terlalu rendah malah jadi pusing dia. Ya bisa jadi karena kita bisa 126 mg per desiliter sebagai batas tidak terkontrol itu kan hanya berdasarkan penelitian.
Tapi individu-individu kan bisa bereaksi sendiri, nggak semuanya sama. Jadi ada orang-orang kalau terlalu bawah malah jadi pusing dia, karena dia sudah beradaptasi di level itu. Gitu kira-kira. Oke. Bentar. Ada lagi? Ada dok. Ini banyak banget yang nanya, saya lagi pilih biar 500 orang sih soalnya. Atau gini aja ya, kalau nggak bisa kebanyakan itu di screen capture ya, nanti mungkin di ini ya, dijawab satu-satu kali ya, apa per WA atau apa saya kasih ke ini ya, ke AFC, tinggal kemudian di share lewat leader-leader. Boleh. Oke, ini menurut saya gagal ginjal kronik. Oh ini, mama saya gagal ginjal kronik tapi belum pernah cuci darah. Sudah pasang Simino di Juni lah, tanggal 4 Juni. Hasil lab itu kreatin 6,3, ureum 223, HB-nya 8,6, dan ELFG-nya itu 7. Konsumsi SOP tanggal 20 Juni, 1 saset dibagi 3 campur air. Sudah minum 8 hari karena takut katanya kaget kalau kena badan. Cara minum seperti ini efektif. Harus diterusin atau enggak dok? Atau gimana? Yang satu saset dibagi 3 itu? Oke, kenapa nggak sekaligus ya? Itu mesti juga. Soalnya mau saya dibagi 3 boleh sebenarnya 1 kali ya. Langsung diminum supaya nggak kaget ya. Harus dilihat juga sih apakah proteinnya juga keluar di urin apa tidak. Karena nanti kalau emang ada kebocoran protein, mungkin juga kita harus lebih taktis ya supaya nggak kebuang. Terus yang kedua juga kalau gagal ginjal kan isunya nggak boleh kebanyakan air. Nanti kalau nggak jadi bengkak. Nah itu yang kemudian kita harus lihat. Mungkin lebih bagus 1 saset aja tapi kalau di bawah lidah, jadi nggak nambah air juga langsung diserap kali sama tubuh ya. Gitu. Itu saran aja. Tapi saya nggak bisa lebih spesifik ya. Saya mesti lihat orangnya dong ya. Nah ini banyak yang nanya, boleh share nomor handphone dokter gak? Mau tanya-tanya. Boleh aja sih sebenarnya. Cuma nanti gimana ya mekanisme, jangan sampai 24 jam saya nggak. Paling kalau enggak nanti ya kita kumpulin aja, nanti baru tinggal dokter jawab-jawab itu gimana. Kebanyakan sih selama ini lewat leaders ya. Lewat leaders. Kebanyakan lewat leaders. Tapi kalau mau yang sendiri-sendiri, ini iklan nih. Saya juga ada di Halodoc ya. Jadi ambil aja apps Halodoc dan sendiri-sendiri aja kalau mau yang kayak gitu. Tapi kalau mau lewat leaders, selama ini lewat leaders sih yang lain-lain. Ya, supaya ada saringan, jangan terlalu banyak juga. Nanti 24 jam saya cuma jawab WA terus jempol saya nanti. Betul. Nah ini mama saya kena pengendapan lumpur di empedu. Nah gara-gara itu gula darah mama saya meningkat jadi 300 mg. Sedangkan sebelumnya mama saya nggak pernah ada gula darah ataupun riwayat gula. Setelah konsum SOP 2 kali 1 kadang-kadang turun naik. Itu kira-kira gimana ya dok? Saya kurang tahu nih maksudnya lumpur ya di kantung empedu mungkin, atau kalau mau ya lewat leadernya tanya lagi ya Japri. Atau kalau Bapak Ibu temukan saya di Halodoc lagi online bisa ditanya. Tapi kalau gula darahnya sudah respon, ya bagus dong, berarti teruskan aja ya gula darahnya. Kalau dengan SOP dia respon, teruskan aja sampai ini. Saya mungkin nggak bisa terlalu spesifik nih, maaf nih kalau udah ngomongnya kasus. Saya nggak mau salah omong, nanti kalau salah omong di counter dengan dokter yang mengatakan ini, waduh. Saya nggak ngeliat kasusnya langsung ya. Kalau ini mama saya stroke udah 2 tahun karena darah tinggi, asam urat, dan kolesterol. Kira-kira kalau menurut dokter untuk dia minum SOP itu mungkin dosisnya berapa atau gimana gitu dok? Ya, sekali lagi ya, nomor 1 nih saya jelaskan bahwa SOP dan juga usukusi adalah nutrisi ya. Kita nggak bicara itu sebagai obat dan bukan obat juga memang. Bedanya apa sih dengan obat? Obat itu mempunyai target organ. Ya, jadi kalau obatnya metformin, glimepirid itu semua udah target organnya, jadi nggak sembarang dia akan memperbaiki tubuh. Ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara obat, kita bilang dosis analoginya. Tapi ini adalah
makanan sehat, nutrisi. Jadi kita nggak bilang dosis ya, kita bilang kebutuhan lah kalau makanan ya, berapa sih butuhnya gitu. Nah sebenarnya sudah dianjurkan, jadi sudah dilakukan riset tentu saja oleh AFC dari Jepang, disarankan satu termain itu 6 bulan dan 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu at least gitu ya, sehingga pada 1 bulan tuh kita perlu 2 box. Tapi kita boleh ningkatin ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu nutrisi sehat. Jadi ini bukan suatu suatu obat. Jadi kalau obat kan kita nggak boleh naik-naikin sendiri atau nggak boleh turun-turunin sendiri, karena itu ada efek sampingnya, ada komplikasi yang kita mesti hindari. Tapi kalau itu adalah nutrisi, ya makan misalnya sehari-hari, kita bisa tambah makanan kita atau kurangi makanan kita tergantung kebutuhan kita sendiri. Gitu kira-kira. Jadi ya seperti tadi dianjurkannya memang mulai dari 2 kali 1 saset, tapi kita bisa naikin sendiri, bisa 2 saset sehari, 2 kali 2 saset ya, dan ditambah dengan konsumsi kombinasi itu boleh. Oke. Ini lagi ada, dok, saya udah 2 kali operasi batu ginjal, konsumsi SOP dengan kandungan SOP kan ada vitamin C-nya nih ya. Ya. Apa berbahaya atau enggak sih untuk ginjal, atau justru nggak kenapa-napa atau gimana, dok? Tahu saya sih tidak berbahaya ya. Vitamin C dosis tinggi itu juga memperbaiki jaringan yang rusak ya. Hanya sekali lagi ini nutrisi ya, jadi bukan obat. Kalau obat kan sasarannya jelas ya. Oh sel ini, sel itu. Nutrisi jadi seluruh tubuh kita. Dan setahu saya sih tidak masalah. Oke. Ini udah dijelasin sih. Kalau ini tadi ada yang nanya bisa lepas suntik insulin atau enggak, itu mungkin ya sedikit atau cepat atau lambat pasti inilah kalau rutin ya nggak sih, dok? Ya, jadi memang bisa mengontrol gula darah dan bisa artinya ya kalau gula darah terkontrol kan obatnya atau insulinnya akan dikurangi. Dan bisa. Dan asal ya bukan cuma dietnya juga diatur, ya latihan fisik juga diatur. Ya. Malam, dok, gula darah sewaktu 340, dosisnya SOP itu berapa ya? Tangan kesemutan dan kebas, dada kiri cenut-cenut dan ada batu ginjal juga. Oke, kembali ke saran saya tadi karena ini nutrisi ya. Jadi coba aja dengan 2 kali 1 saset dulu. Nggak ada masalah ya. Yang saya maksud masalah itu mungkin kadang ada orang yang BAB-nya jadi encer atau ada orang lain yang merasa kulitnya kok jadi lebih sensitif ya. Nah itu kalau nggak ada masalah seperti itu dinaikkan juga nggak masalah ya. Bisa 2 kali 1 atau 2 kali 2 saset. Tapi yang penting kita start dari bawah dulu kemudian pelan-pelan kita naikkan. Oke. Oh ini, papa saya pernah ada histori cancer, limfoma, sudah pernah kemo 5 tahun yang lalu, tapi sekarang kok tiba-tiba badannya sering gatal-gatal. Apakah dengan minum SOP bisa membantu, dok? Oke. Pertama ya gatal-gatalnya mesti dievaluasi dulu ya, penyebabnya apa, kenapa gatal-gatal itu dilihat dulu. Kemudian mengenai limfoma memang punya kemungkinan mengalami relapse ya, atau kambuh lagi ya. Nah sebenarnya sebelum kambuh atau jarak ya sekian lama, utsukushi diharapkan bisa membantu ya, karena dia mendorong fungsi natural killer cell tadi. Dengan fungsinya itu bagus, dia bisa mengenali sel-sel yang rusak, sel-sel yang menjadi ganas, menjadi kanker, dan itu diharapkan bisa segera dibasmi di tingkat sel sebelum dia menjadi jaringan yang luas. Mengenai SOP ini kan memproduksi meregenerasi jaringan. Jadi ketika mendapatkan kemo, tentu SOP ini akan membantu meregenerasi. Ya. Termasuk misalnya ya, kalau kita gatal-gatal di kulit dan itu adalah dampak dari obat atau dampak dari apapun reaksi dalam tubuh kita, gatal itu kan di kulit menunjukkan ada radang, ada masalah di kulit. Ya. Nah itu juga diatasi dengan SOP ini. Oke, ini malam, dok, sering dibilang jika ada yang kena diabetes, jika ada yang penderita diabetes, kalau kena COVID itu susah sembuh.
Kira-kira itu masuknya gimana tuh dok? Dia nanya cara gimana biar bisa teratasi. Saya nggak tahu nih antara diabetes atau COVID-nya kan COVID. Pada dasarnya sih bukan COVID saja, jadi semua infeksi ya. Diabetes itu rentan terhadap infeksi. Dan tadi, jadi kalau kita mengalami infeksi radang, gula darah kita akan cenderung naik. Kalau gula darah cenderung naik, sebenarnya kan gula itu juga dibutuhkan oleh si kuman penyakit ini, infeksi ini ya. Kalau pada infeksi virus, misalnya coronavirus itu juga membuka jalan masuk untuk infeksi bakteri lain. Makanya kadang-kadang orang yang batuk pilek ISPA dikasih antibiotik juga oleh dokter dengan harapan mencegah supaya tidak terjadi infeksi sekunder oleh bakteri lain. Atau sekarang kalau kita lihat pengobatannya COVID-19 itu juga diberikan antibiotik, padahal ini ngomongnya virus. Tapi kenapa sih dikasih antibiotik? Mencegah supaya tidak terjadi infeksi oleh bakteri. Nah, infeksi bakteri ini berbahaya pada kondisi diabetes. Kenapa? Sekali lagi karena gula darahnya bisa tinggi. Kemudian juga entah bagaimana prosesnya, terjadi induksi pemecahan sel-sel lemak. Nah, itu kalau sel-sel lemak dipecah, terjadi yang namanya badan keton. Sehingga orang itu mengalami ketoasidosis. Nah, ketoasidosis itu pada penderita diabetes berbahaya. Bisa membuat orang menjadi koma. Dan kalau koma tinggal titik. Ya kan? Kalau nggak cepat-cepat diatasi komanya. Oke. Oke, mungkin bisa menjawab tuh pertanyaan yang tadi dari ya. Semoga. Tapi boleh jawab sih lewat leadersnya. Ya. Ini ada lagi. Kalau penderita diabetes yang sudah merembet ke ginjal dan jantung, tetapi nggak bisa di-ring jantungnya karena obat untuk jantung kan biasanya akan menyerang ginjal. Apa diperbolehkan untuk konsumsi SOP selain mengkonsumsi obat dan makanan-makanan sehat? Gimana dosisnya, dok? Oke, kembali tadi dia adalah nutrisi, kita tidak bicara dosis tapi kita bicara kebutuhan ya. Dan boleh ya, kenapa? Karena produk ini nutrisi isinya asam amino ya. Peptida itu adalah asam amino yang berkumpul jadi satu molekul ya. Kalau molekulnya gede sekali namanya protein, kalau kecil-kecil namanya peptida. Nah, itu satu. Kemudian isinya SOP lagi ada vitamin C, ada glutathione ya. Juga tidak ada gula, adanya pemanis alami stevia. Jadi itu semua adalah produk-produk yang aman untuk penderita gula, diabetes maupun komplikasinya. Jadi kalau ditanyakan boleh dan kebutuhannya bertahap saja kita berikan. 1 minggu pertama 2 kali 1 saset. Ada kemajuan, tidur lebih enak. Kenapa tidur lebih enak ya kan? Energinya habis buat meregenerasi. Jadi kita istirahat tubuhnya. Terus kemudian setelah itu ada perbaikan, enak ya udah naikin lagi 2 kali 2 saset ya. Terus bertahap seperti itu. Silakan Mas. Oke, ini nextnya ada, saya pernah terserang stroke 3 tahun yang lalu. Saat ini udah sembuh, cuman masih diikuti oleh Parkinson sekunder. Apakah SOP atau Utsukushi atau keduanya bisa membantu pemulihan saya secara seutuhnya? Baik, kembali ke tadi, mungkin sudah di awal saya sempat singgung, perbaikan sel-sel saraf itu teori terakhir kedokteran bisa, cuma memang nggak gampang. Kenapa orang kedokteran yang tadinya bilang saraf itu tidak bisa diperbaiki, kemudian bisa diperbaiki? Karena ada kasus-kasus di mana orang-orang tertentu memang fungsinya bisa kembali. Lalu juga ada penelitian lain yang melakukan memasukkan stem cell di otak, ternyata bisa memperbaiki. Artinya ya memang kemungkinan bisa diperbaiki. Hanya memang sel saraf itu rumit, nggak gampang buat diperbaikinya ya. Contoh, kalau ada orang yang sakit pinggang sampai menjalar ke kaki, itu kenapa? Karena sarafnya memang sepanjang itu ya, berjalan dari tulang belakang sampai ke kaki. Itu kalau mau diregenerasi, namanya regenerasi sel itu kan membelah diri, nggak gampang bikin sel sepanjang itu ya. Dan itu juga saraf nggak boleh salah kabelnya. Kalau kabelnya ditusuk ke sini, terus kita pindahin ke sana, listriknya kacau ya. Jadi sel saraf itu termasuk yang sulit. Artinya apa? Kemungkinan diregenerasi ada. Jadi artinya SOP dan Utsukushi punya kesempatan di situ. Nah, yang berikutnya adalah tantangannya, challenge-nya adalah kita perlu tekun, perlu
setia di dalam pekerjaan kita memperbaiki saraf itu. Minumnya juga rutin, kemudian dilatih sarafnya juga rutin, ya. Sesuatu yang mungkin bukan ciri khas orang Indonesia. Orang Indonesia maunya buru-buru semua, ya. Diajarinnya makan mie instan sih, ya. Diajarinnya energen, mana sempat gitu ya. Itu orang Indonesia kurang di situ. Ya, harus telaten. Oke, Mas. Ini ada menarik ini nyambung sama pertanyaan dokter barusan. Kenapa sih kok terapi itu dianjurin 6 bulan? Kenapa dianjurkan 6 bulan? Jadi ini nutrisi ya, sekali lagi, bukan obat. Kalau obat itu dengan dosis kecil ya, target selnya ada. Langsung kita bisa melihat efek ya. Sedangkan perbaikan regenerasi jaringan itu kan nggak cepat. Regenerasi itu membutuhkan waktu ya. Contohnya aja sekarang gini, misalnya kita kena COVID ya, kan kenapa sih ada istilah namanya OTG ya, orang tanpa gejala tapi udah menyebarkan virus, karena ketika virusnya masuk belum terbentuk tuh antibodinya, perlu waktu sampai 14 hari, makanya rapid testnya negatif ya, nggak ketemu padahal dia ternyata sudah masuk virusnya. Jadi kembali ke analog dengan kondisi itu ya, kita perlu waktu untuk mendevelop ya jaringan kita. Lalu kalau kita bilang jaringannya satu sel gitu ya, yang nggak berasanya setelah jadi jaringan ya. Jadi kalau kita bilang, aduh kok saya nggak ada keluhan, ternyata darah tinggi, ya selama jaringan nggak rusak, kita nggak akan berasa keluhannya. Diabetes juga sama, kok nggak ada keluhan, tahu-tahu bilang gula darahnya tinggi, selama jaringan nggak rusak, nggak ada keluhan. Dan kebalikannya, kalau jaringan itu terjadi penyembuhan, ya selama dia belum berbentuk sampai sebesar jaringan, mungkin kita nggak berasa. Ya. Tumor kita nggak akan tahu kalau jaringannya belum jadi gede. Ya. Kalau masih kecil-kecil, tingkat nggak akan berasa. Ya. Kira-kira seperti itulah. Makanya perlu waktu 6 bulan supaya ada waktu Bapak Ibu bisa mengamati. Oh, bener nih, ya, berbeda nih, kulit makin cerah, ya, atau mungkin apa ya, ya macam-macam lah, ya, tergantung Bapak Ibu semua apa yang terjadi. Oke. Benar nggak sih dok, kalau orang kena diabetes itu ya kena berbagai macam penyakit ya, bukan cuma diabetes, kalau misalkan stres itu akan makin parah dok? Oh iya, semua penyakit ya. Semua penyakit itu kalau stres kita makin parah. Makanya satu hal juga kenapa saya bergabung di sini ya, kan banyak sekali dokter sebenarnya mungkin ya yang nggak terlalu percaya dengan alternatif medicine ya. Ini sebenarnya termasuk alternatif medicine karena menurut mereka pembuktian secara saintifiknya atau penelitiannya masih kurang. Nah, saya sebagai dokter bergabung di sini bukan karena saintifik tok saja. Tadi saya belum sempat jelaskan ya. Di sini ada hal yang lain yang menyembuhkan kita, yaitu belief ya, keyakinan kita. Dan itu nggak bisa kita salahin. Jadi kadang pasien ketemu saya mau minum ini, mau minum jamu ini, apa segala macam. Selama dia itu kemudian membantu dia, ya saya nggak akan bilang, oh jangan, gitu ya. Jadi stres itu bisa timbul, kenapa? Karena belief kita ditentang ya, atau bahkan dimarahin sama dokternya lagi ya. Nggak bener gini ya, jangan ya. Kenapa? Karena itu mendorong kita untuk merasa baik ya. Atau kalau pernah dengar mungkin ya perkataan-perkataan yang sudah sering beredar, hati yang gembira adalah obat. Nah itu dia ya. Ternyata sudah dibuktikan ada endorfin. Endorfin itu hormon happy ya. Nah itu dia yang membantu kita untuk merasa bisa menyehatkan kita. Oke, nextnya ada nih, penderita diabetes dan MAH sekaligus, ada dia punya dua-duanya, boleh nggak konsumsi SOP dan berapa dosisnya berapa dok? Gimana pertanyaan? Penderita diabetes dan MAH mau konsumsi SOP, biasa dosisnya berapa? Amannya di berapa dok? Oke, kembali lagi nih kepada Bapak Ibu semua ya, kita mulai mengurangi penggunaan dosis ya, istilah dosis ya. Kita bisa kebutuhan saja karena ini adalah nutrisi ya. Oke, dimulai dari berapa?
dimulai tetap dari 2 kali 1 saset tadi ya, kemudian 1 minggu kita lihat ya ada perbaikan atau tidak, dan kita bisa tingkatkan ya. Gambarannya kayak gini ya, memang kalau kita analogikan dengan dosis ya, karena pertanyaannya dosis kan, 1 saset itu 3,8 gram. Tubuh kita berapa kilo sih? Kalau saya 70 kilo, yang lain mungkin 60 kilo. Ya, mungkin supaya gampang kita bikin tuh berat badan kita 76 kilogram. Ya, berarti 1 saset kita ini 3,8 dibagi 76 kilogram. Per kilo berat badan kita hanya mendapatkan sekitar 0, gitu deh, hitung sendiri, matematikanya susah. Sedikit sekali ya, cuma 3,8 gram dibanding 76 kilo. Sedikit sekali yang kita dapat. Artinya apa? Kalau kita makan makin banyak ya sebenarnya makin bagus. Ya. Dan nggak ada ceritanya bahwa dosisnya itu akan berlebihan. Kalau obat iya. Ya. Nah kalau obat itu kan kita menghitung dosis itu berdasarkan berat badan. Makin gede badan kita, dosisnya makin gede. Ya kira-kira kasarnya kayak gitu. Ya. Sama seperti ini. 3,8 gram SOP dibagi seluruh berat badan kita. Ya kalau kita mau makin banyak nggak apa-apa juga ya. Kira-kira kayak gitulah perhitungan dosis. Karena kita juga SOP ini kan sebenarnya kita makanan kesehatan ya dok ya. Maksudnya, betul. Nah, jadi malah nggak ada dosis-dosis harusnya sih. Betul. Jadi kita bilang aja, kalau kita mau bagi sama rata seluruh sel-sel kita kebagian semua ya, kita makannya ya lebih banyak tergantung berat badan kita ya. Tapi ya, saya lagi mesti aktivitas fisik ya, badan kita jangan kelebihan ya berat badannya. Turunin lah ya supaya makin sehat. Oke. Mungkin ini masuk di beberapa pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Oke, mangga. Ya. Ini seorang penderita tumor, saya nggak tahu tuh 7 cm gede apa enggak, ada di belakang kepala, itu masih boleh nggak konsumsi SOP, masih bisa membantu nggak gitu dok? Gede ya. Ya sekali lagi tadi mungkin sempat saya singgung ya, apa yang mesti dioperasi nggak bisa segitu aja kita bilang oh enggak gitu ya. Tapi tidak mau dioperasi itu adalah hak ya. Jadi boleh juga kita percaya dengan produk yang lain akan membantu kita, silakan. Ya, itu hak dari pasien. Kalau dibilang membantu, memang klaimnya membantu karena si Utsukushi itu meningkatkan fungsi natural killer cell yang bisa mengenali kanker atau bukan kanker. Bisa membantu. Hanya sekarang kecepatan dia makanin sel-sel kita yang tumor dibandingkan kecepatan tumbuhnya tumor mungkin kalah cepat, mungkin ya. Saya nggak tahu persis kasusnya seperti apa. Jadi kalau dibilang bisa membantu. Saran saya kombinasi pengobatan cara barat ini dengan juga alternatif dengan Utsukushi atau dengan SOP. Di mana bermainnya nanti ya? Kalau kita dioperasi udah pasti ada jaringan yang rusak. Ya. Nah itu SOP meregenerasi. Ya. Lalu kalau kita dioperasi tumor, apalagi kalau tumornya ganas, nggak ada jaminan 100% seluruh sel itu keangkat. Pasti ada yang nyecer deh. Entah nyecernya di sekitar tumor atau masuk di peredaran darah. Nah, Utsukushi di situ mainnya. Yaitu untuk apa? Meningkatkan natural killer cell, temukan sel-sel yang sakit. Oke, itu kira-kira yang saya sampaikan. Oke, ini kayaknya last ya dok ya. Ini bagus pertanyaannya menanggapi yang dokter barusan jelasin juga soalnya. Oke, ada ini kena kanker usus besar. Sudah dioperasi hingga anusnya dipindahkan ke samping perut. Oke. Kansernya udah merambat ke rahim dan kata dokter udah nggak bisa diangkat dok. Gimana dok? Konsumsi SOP dan Utsu kira-kira berapa banyak berapa saset optimalnya gitu? Ya. Saya akan mungkin kita bisa lanjut dengan Japri juga ya. Tapi apalagi yang mesti Bapak Ibu sampaikan. Tadi kan saya sudah ulang-ulang tentang kebutuhannya dari 2 kali 1 saset, kemudian dinaikkan 2 kali 2 saset ya. Dan dua-duanya ada perannya, baik si SOP maupun si Utsukushi. Si SOP ini membantu meregenerasi jaringan yang rusak, misalnya rusak karena operasi atau karena kemo atau karena penyinaran. Lalu si Utsukushi ini membantu untuk mengenali sel-sel yang keburu menyebar, nyecer kemana-mana.
Terus terang memang kalau sudah komplikasi cukup luas, memang sometimes akhirnya dokter bilang ini sudah terlalu luas, nggak bisa diangkat lagi. Tapi mungkin ada jalan keluar lewat kemo atau lewat apa namanya penyinaran. Nah itu bisa kita kombinasi. Jadi caranya gimana? Ya siapkan dulu tubuh kita dengan kasih SOP yang banyak, ya. Kemudian penyinaran atau kemo, setelah itu SOP lagi, ya. Kadang ada yang dokter nggak mau dikombinasi. Kenapa? Karena ada antioksidan di dalam SOP. Takutnya nanti menetralisir penyinaran atau kemo tersebut. Ya, ada yang nggak mau seperti itu. Silakan, ya itu bisa di ini. Ya. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan selain luasnya penyakit, masalah penyakitnya, status gizi. Karena kalau kita mau tubuh kita meregenerasi diri dengan baik, perlu asupan makanan juga, nggak bisa semua digantungkan di SOP, karena SOP kebutuhan atau asam amino yang dihasilkan dari SOP gunanya untuk mendorong terjadinya regenerasi sel. Sehingga untuk kebutuhan asam amino lainnya, DNA lainnya, dimakan dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari usus-usus juga, ya. Dan makanan tentu harus dihitung sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin yang lebih detail bisa Japri ya, nanti bisa dengan lewat itunya. Readers. Iya, siap. Tuh, mungkin itu bisa menjawab tuh pertanyaan yang tadi dari siapa? Saya lupa tadi kelihatan namanya. Oke, Dok, mungkin segitu aja kali. Soalnya ini juga udah nggak ada yang nanya lagi. Oke, sip. Jadi mudah-mudahan bermanfaat nih. Ya, thank you, Dok. Sama-sama. Dok. Ditunggu sesi selanjutnya, Dok. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam semua. Malam. Terima kasih juga buat semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu udah masuk di acara ini. Sampai ketemu di hari Jumat. Jumat nanti LOP sih harusnya sih. Oke. Yuk, sip. Thank you, Dok. Yuk, selamat malam. Izin ya, Alif. Ya, thank you.